Halo teman-teman, selamat datang di Big Emperor Oracle Tarot Reading. Maaf ya teman-teman, update-nya agak telat kalau weekend, agak berisik. Bacaan ini nggak akan beresonansi dengan semua orang dan mungkin teman-teman akan tahu ini tentang dirimu atau bukan ya teman-teman. Oke, mari kita mulai bacaan kali ini dengan Oracle Tarot. Teman-teman, aku tiba-tiba ingin ngingetin lagi ke kalian, kalau kamu membuka channel bacaan tarot dan yang kamu pikirkan cuma bagaimana kamu membenci seseorang, apa yang sedang dia pikirkan, atau dia lagi sama siapa, atau gimana dia sekarang, apakah dia sudah menderita atau itu semacam itu nggak bagus ya teman-teman. Aku ngelihat bahwa baik teman-teman yang suka nonton tayangan tarot ataupun buat teman-teman punya profesi tarot, kalau kalian cuman berfokus pada kamu merasa puas ketika orang itu sudah sengsara karena meninggalkanmu, atau kamu ingin ingin hal buruk menimpa orang yang sudah menjalin hubungan dengan kamu, sayang sekali itu nggak bagus untuk kalian ya, karena itu pertanda bahwa kalian masih ada dalam 3D, kesadaran survival mode, kesadaran rendah, rasa cemburu, kompetisi pada sesuatu yang nggak membuat kalian akan bahagia. Justru itu akan membuat kalian kayak apa ya, merasa terbebanin, kayak terikat pada sesuatu. Menurut banyak ilmu esoteris, apalagi di bidang kabalah ya, ketika seseorang menginginkan hal buruk terjadi pada orang lain, entah kecelakaan menimpa mantan atau siapapun yang dulu pernah membuat kamu menderita, itu akan membuatmu seperti sebuah perahu di tengah lautan yang jangkarnya masih tertambat di dasar laut, sehingga itu nggak akan membuat kamu bisa melaju ke tujuan kamu. Jadi saya nggak pernah nyaranin buat kalian untuk membaca, mendengarkan, atau menonton tayangan reading, atau bahkan teman-teman sendiri sebagai oracle reader atau tarot reader untuk membahas mantanmu, membahas oh sekarang dia celaka, oh sekarang dia menginginkanku kembali dan sebagainya. Sesuatu yang nggak berfokus pada perkembangan hidupmu, itu nggak akan membuatmu semakin baik ya teman-teman. Dan ketika kita itu masih selalu kepo, pengen tahu apa dia sudah menderita, apakah dia sudah mendapatkan balasan seperti halnya apa yang sudah diperlakukan kepadaku, perasaan seperti itu hanya akan menahanmu ya teman-teman, hanya akan membuat kamu semakin seperti aku bilang kemarin, masokisme cinta. Kamu menonton, mendengar, melihat, merasakan hal-hal yang justru sebenarnya menyakitimu dan gak akan memberikanmu rasa bahagia yang sebenarnya. Dan aku bilang bahwa perasaan seperti itu cuman terjadi kalau kalian nggak membersihkan hati emosional kalian. Dan makanya bahkan seorang tarot reader pun lebih disarankan untuk rajin-rajin cleansing. Kalau orang-orang tersebut memang berada di bidang esoterik yang biasa melakukan yoga, reiki, healing energi, saya mungkin masih agak yakin kalau orang itu masih sempat cleansing sebelum baca tarot. Tapi kalau misalnya seseorang seperti kita, kayak seperti saya juga nggak terlalu memperdalam, sekalipun saya juga sempat belajar reiki dan healing esoteris, saya selalu lebih menyarankan untuk kalian membeli kristal cleansing, sering meditasi dulu, minimal mandi sebelum reading atau membaca atau mendengarkan atau melihat, supaya hasil dari reading itu nggak akan berfokus pada luka, trauma, rasa benci, dan cuman memberikan dopamine hit ya, lonjakan dopamine. Aku ngerasa bahwa teman-teman
kalian semua, kita ya, kita nggak boleh mikir sesuatu tentang bagaimana orang lain celaka, sebab apa yang membuat kita itu memikirkan kecelakaan orang lain, sekalipun itu orang yang sudah menyakitin kita, itu akan menghambat laju tubuh teman. Dan aku tiba-tiba ingat reading yang dulu awal-awal saya selalu bilang bahwa ketika seseorang itu sering menonton, melihat, merasakan, mendengar, membicarakan, dan bahkan mungkin teman-teman di bidang praktisi tarot reader yang topiknya mungkin lebih berfokus pada apa yang sedang dia lakukan sekarang, terus mungkin judulnya kayak sekarang dia menyesalin dia meninggal kamu dan sebagainya, kecuali kalau memang terpaksa. Tapi kalau temanya selalu itu melulu, terkadang itu ada sebagai pertanda jelas bahwa heart chakra, cakra hati, throat chakra, tangan tenggorokan, dan crown chakra, cakra mahkota di kepala itu terganggu, tersumbat dan kotor ya teman-teman. Karena selalu ketika itu cakra itu sebenarnya sesuatu yang antara psikis dan fisik, sebab kalau arus energi di cakra, apalagi cakra kepala, di crown chakra itu kotor, tersumbat, biasanya akan mempengaruhi hormon endorfin, serotonin, melatonin, dan beberapa macam itu. Salah satunya adalah hormon stres dan hormon kebahagiaan, apalagi dopamin. Ketika hormonnya itu tersumbat, itu kayak seperti, ibaratnya kayak seperti apa ya teman-teman, motor yang kayak di gas ditahan, gas kayak gitu dia maju mundur, itu nggak bagus buat pertumbuh kembangan kita. Dan salah satu contohnya adalah ketika itu terjadi, biasanya yang ciri-ciri yang paling kelihatan adalah ketika melihat siapapun itu, melihat, mendengar, merasakan orang lain yang kita kenal atau yang bahkan nggak kenal mengalami kecelakaan atau tiba-tiba jatuh gitu kan, wah syukurin, oh mampus kamu, kayak semuanya itu kayak, oh akhirnya kamu merasakan apa yang aku rasakan. Hati-hati ya teman-teman, itu sebenarnya pertanda jelas bahwa ketika perasaan itu selalu ada, kalian ada dalam bacaan itu crown chakra itu tersumbat, masih kotor, sehingga hormon dopaminnya itu kayak terkendala gitu, terhambat. Kayak aku bilang tadi nih, kayak keran yang kayak lancar mantap seperti itu. Jadi seperti motor yang ketika itu jalan jadi kayak gitu. Jadi biasanya sensasi yang paling utama yang sering muncul adalah ketika seseorang punya gangguan dalam crown chakra, cakra mahkotanya itu tadi nih. Ketika orang lain merasakan penderitaan, kesialan, kita akan menyorakin itu gitu, kayak syukurin, mampus kamu, bla bla segala macam. Itu tanda. Tapi buat kita yang mungkin secara perlahan crown chakranya sudah bagus, aliran cakra saya ulangin sekali lagi, ini materi beberapa bulan lalu juga ya, sudah saya bilang bahwa cakra yang ada dalam diri manusia itu bukan sesuatu yang fiktif, bukan sesuatu yang kayak seperti di film anime yang mungkin akan melakukan rasengan, nggak seperti itu. Tapi ibarat manusia tuh ibarat seperti pabrik besar yang ada aliran listrik, kabel-kabel dan sebagainya. Kita itu makan makanan yang masuk, dan itu juga termasuk udara yang masuk ke badan, termasuk juga cahaya paparan, itu akan diubah oleh badan menjadi bentuk energi, dan energi itu akan mengalir ke semua saraf-saraf kita, semua otot dan sebagainya, sebagai bentuk beberapa aspek ya, misalnya bentuk mekanik, punya jadi tenaga, kita bisa menggenggam segala macam, mata bisa melihat dan kita bisa mengunyah dan sebagainya, bisa merasakan. Dan itu juga ketika itu cakra itu kalau dalam mesin pabrik, cakra itu seperti aliran listrik ya teman-teman. Aliran listriknya lancar, yaitu tadi nih, mesin-mesin bisa gerak, terus mungkin lampu bisa nyala terang dan sebagainya, optimal. Tapi kalau kebalikannya, kalau itu cakra atau semacam listrik dalam pabrik itu tersumbat, yaitu tadi nih, mungkin kayak dayanya kok jadi menurun, jadi kayak nggak mesinnya kok jadi lemot dan sebagainya. Apa kalau itu seperti handphonenya jadi lemot seperti itu. Sama juga nih kalau dalam badan kita ada 7 mayor cakra atau cakra utama, yang lainnya ada 365 cakra lebih.
cakra minor. Cakra mayornya salah satunya adalah cakra dasar di perineum atau di tulang ekor, dan ada di cakra seks itu di sekitar kemaluan. Itu biasanya tentang hormon reproduksi. Yang ketiga adalah di cakra dasar, cakra solar plexus itu di sekitar pusar, biasanya itu tentang organ pencernaan, sekresi dan sebagainya. Cakra hati itu di daerah dada, biasanya juga akan aliran yang akan menentukan apakah organ untuk jantung dan sebagainya itu akan berfungsi dengan baik. Dan cakra tenggorokan itu akan mempengaruhi kinerja tentang pernafasan, tentang makanan masuk mulut dan sebagainya. Dan itu juga nih kalau misalnya di itu dan seterusnya sampai di cakra mahkota. Dan kita sedang membicarakan tentang bagaimana fungsi cakra itu secara fisik akan mempengaruhi hormon-hormon. Dan ketika hormon itu tersumbat, hormon kan juga mempengaruhi mood ya. Apalagi di cakra kepala itu hormon serotonin, endorfin, melatonin, dan dopamin di kepala salah satunya. Dan juga di usus ya teman-teman, usus itu sangat berpengaruh. Jadi ketika seseorang punya sakit perut dan sebagainya, gangguan pencernaan, karena dopamin, melatonin, serotonin juga diproduksi dalam usus di pencernaan. Ketika seseorang itu punya gangguan itu di solar plexus, itu tentu organ di pencernaan akan tersumbat, dan biasanya teman-teman juga akan mengalami stresnya nggak sih. Jadi itu berkaitan erat ya, secara fisik iya dan secara mood emosional juga iya. Jadi cakra itu bukan sesuatu yang seperti dalam anime, tapi itu benar-benar nyata adanya ini ya. Dan banyak hal yang bisa kita lakukan seperti cleansing, mandi air garam, karena itu juga ionnya juga bagus. Dan teman-teman juga bisa mencoba pergi ke rerumputan dan tanah dan menginjakkan kaki untuk waktu setengah jam 20 menit untuk menetralisir semua cakra-cakra yang tersumbat. Dan itu juga menyentuh pohon juga bisa, dan menghembuskan menarik nafas. Teman-teman bisa melakukan juga, atau kalau kalian mungkin muslim, kalian sholat itu juga sebenarnya banyak gerakan yang bisa akan mengedarkan cakra di dalam badan itu jadi lebih lancar. Itu ya teman-teman, kenapa kok tiba-tiba ngebahas ini agak panjang, mungkin ini agak sedikit membosankan di awal, tapi kita sedang membicarakan bagaimana kalau teman-teman itu akan selalu berfokus pada kebencian, hate speech gitu ya, hate speech, ujaran kebencian. Terus kamu merasa kayak oh syukurin gitu, kayak melihat orang lain sengsara, terus kamu bahagia atau senang atau bersorak, itu pertanda bahwa cakra dalam badan kamu di crown cakra terganggu, dan itu nggak akan bagus untuk mental health kamu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman, apalagi kalian yang bersinggungan dengan sebagai tarot reader, hati-hati ketika kalian membaca sesuatu dan kamu berfokus pada apa kabar mantanmu, oh sekarang dia menderita, ya segala macam. Hati-hati ya, kadang-kadang kalau kamu selalu berfokus pada tema itu, kamu masih ada dalam survival mode, kesadaran 3D, kesadaran 3 dimensi, bukan 4D. Artinya masih tentang kecemburuan, tentang persaingan, tentang sesuatu yang berputar-putar di situ aja. Kamu seneng, tapi itu nggak akan mengubah apapun gitu. Itu ya, ngerti nggak sih? Semoga kalian mengerti apa yang aku bicarakan. Oke. Dan aku nggak akan ini ya, ngebaca tentang apapun yang akan membuat dopamin kalian kayak terpicu ya. Mungkin memang reading seperti itu akan lebih laku ya. Apa kabar mantanmu? Oh sekarang dia menderita, kalau memikirkan segala macam. Kecuali kalau memang kalau itu memang benar-benar kayak penting banget, saya akan lakuin itu. Tapi kalau misalnya itu kita nggak akan melihat gambaran besar dari apa yang kita bicarakan, sebaiknya jangan ditonton deh. Itu ya teman-teman, saya akan menghindarin tema-tema kayak gitu juga. Sekalipun itu mungkin memang laku sih, memang itu topik yang paling banyak viewernya, memang tentang mantan, tentang itu segala macam. Tapi saya nggak apa-apa kok kalau ini yang nonton dikit, tapi asal itu bisa membantu teman-teman untuk bertumbuh kembang, itu menurutku lebih bagus lagi. Oke, kita mulai lagi bacaan kali ini. Makanya cleansing itu sangat penting ya. Kita nggak mungkin punya
punya mental yang selalu bagus. Bahkan tarot reader pun akan punya banyak sekali distraksi. Jadi daripada kalian sebagai tarot reader itu berfokus pada luka batin, membuat orang lain menyalahkan mantan dan sebagainya, sebaiknya kalian berhenti untuk melakukan itu, dan cleansing akan lebih bagus untuk kalian sebelum kalian melakukan readingnya. Itu apa yang bisa kita dapatkan dalam bacaan ini udah 1/4 jam. Teman-teman, aku ngeliat bahwa ketika tunggu bentar. Kalau pikirkanlah hal-hal yang bagus tentang dirimu, tentang mantanmu, tentang siapapun yang sudah menjadi bagian dari dirimu ya teman-teman. Sebab bagaimanapun juga kamu nggak boleh menyalahkan hal yang sudah terjadi di masa lalu, apalagi kalau ini sudah meninggalkanmu. Kita harus ingat bahwa jodoh itu bukan pertemuan dan terus bertemu, tapi jodoh adalah waktu dimana seseorang itu bertemu lalu berpisah. Itu yang jarang dipahami banyak orang. Jadi kadang-kadang kita harus saling mengingatkan bahwa kamu menjadi seperti ini karena kamu juga pernah bersama dengan seseorang. Kamu menjadi lebih matang, lebih bijaksana, lebih sabar. Itu kan juga karena kamu sudah menjalani sesuatu yang buruk bersama seseorang yang sebelumnya. Tapi kamu nggak boleh berlarut-larut pada sesuatu yang memang sudah nggak berjodoh dengan dirimu ya teman-teman. Dan hal-hal yang mungkin membuat kamu merasa nggak berdaya, karena apapun yang terjadi di antara kalian berdua di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan itu sesuatu yang memang ditakdirkan untuk kita harus jalani. Karena dengan itulah kita akan tumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih bagus lagi. Itu teman-teman. Dan mungkin kalian, teman-temanku, kamu akan selalu diperingatkan untuk menjalin sebuah relationship dengan banyak sekali pengingat. Mungkin tentang mimpi-mimpi, mungkin tentang, aku nggak tahu kenapa tiba-tiba aku ngerasa bahwa teman-teman, kadang-kadang kalau kita menemukan seseorang yang bukan orang baik, ketika kamu menjalin hubungan yang menurutmu itu bukan suatu hubungan yang baik, kamu akan merasakan sensasi bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Dan biasanya entah mungkin sebelum kamu bertemu dengan orang ini, kamu punya firasat buruk. Entah misalnya pas mau berangkat untuk bertemu dengan orang itu, nggak tahu kenapa mungkin sendalmu kayak putus talinya, atau ada kunci yang ketinggalan, atau sesuatu yang menurutmu kok aku mau keluar rumah aja kok ribet banget. Kadang-kadang teman-teman, kadang-kadang kita diingatkan apakah ini sebagai bentuk pengingat dari Tuhan melalui perantara malaikat, pertanda, atau lewat mimpi. Kamu harus hati-hati sebelum kamu menemukan ini. 5 dan 6 akan relevan dengan bacaan ini. Mei dan Juni akan relevan dengan bacaan ini. Dan bentar, aku mau nyalain ini dan nanti lain pasti kenal lilin. Aku sudah nyambung lilinnya. Oke. Apa yang bisa kita dapatkan dalam kisah ini teman-teman? Aku akan berusaha untuk ngebacain sesuatu yang nggak cuman viral, tapi tentu aja bacaan ini akan selalu bertumpu pada bagaimana sebuah masalah kita akan cari tahu jalan keluarnya ya teman-teman. Jadi itu bukan sesuatu yang akan seperti hubungan yang lurus-lurus aja, pasti ada aja pasang surutnya.
Aku tiba-tiba ingat bahwa kalau kamu kalau kamu menemukan orang yang tepat, orang yang baik, kamu akan selalu kamu akan selalu ngerti tanda-tandanya. Dan ketika kamu menemukan sosok yang nggak bagus buat kamu, kamu akan selalu menemukan atau dikasih tahu tanda-tandanya oleh Tuhan semesta kita. Page of Wands, Nine of Pentacle 2 dan 9. Teman-teman, seseorang sepertinya ada di antara teman-teman yang mungkin saat ini sedang baru-barunya menjalin hubungan yang romantis, yang mungkin ya sih, karena beberapa di antara teman-teman mungkin masih ada dalam fase awal menjalin hubungan atau awal berkenalan. Mungkin kamu menginginkan hubungan stabil dengan orang ini, tapi ini masih baru pengenalan ya, masih sesuatu yang sangat berbunga-bunga. Tapi mungkin ada kemungkinan juga bahwa hubungan itu tuh nggak berjalan dengan bagus ya, aku rasa teman-teman, karena sepertinya entah kenapa ini seperti orang yang ketika kalian menjalin sesuatu, ini bukan seperti kamu benar-benar menikmati itu, tapi dating atau kencan awal ini membuat beberapa di antara teman-teman jadi boros. Kurasa apakah ini akan cerita kali ini akan lebih berfokus pada beberapa di antara teman-teman yang mungkin baru-barunya memikirkan seseorang dan mungkin mulai menjalani hari-hari bersama seorang, tapi itu membuat kalian tuh jadi boros ya, kayak belanja banget gitu. Mungkin iya, aku tahu bahwa memang nggak apa-apa kalau kamu mengencanin orang baru. Apakah ini juga berhubungan dengan orang yang baru divorce ya, atau seperti itu. Tapi energi yang kita dapatkan adalah orang yang sepertinya boros, uangnya boros, karena mengencanin orang yang mungkin baru motek. Aku kenapa ngomotek ya, ini ada aku nggak tahu kamu di posisi mana. Seseorang sepertinya baru mengencanin orang yang mungkin salah satu pihak itu kayak entah dia memang minta ditraktir atau minta dibelanjain, atau memang orang ini yang mungkin gengsinya tinggi, tapi itu membuat orang ini kayak boncos gitu loh. Aku ngerasa, aku nggak tahu nih temanya akan ngarah kemana. Kita cari tahu dulu teman-teman, nasihat apa yang harus akan kita dapatkan dari orang freedom. Kenapa ada freedom? Dibilang adalah courage, freedom. Teman-teman, kamu bebas memilih untuk mengencani siapapun. Tapi di sini sepertinya kita akan diingatkan kalau kenapa nih, tapi entah kenapa kalau ini benar-benar dijalanin, ini akan jadi sesuatu yang gak bagus kalau itu membuat kamu boros. Aku nggak tahu kenapa seperti itu. Kamu mungkin suka sama orang ini, tapi di saat yang bersamaan memang bikin boros ya. Ini pasti teman-teman, entah salah satu itu mungkin baru putus dari pacar atau baru cerai gitu, atau jadi udah janda. Kenapa ini akan jadi sesuatu yang boros? Teman-teman, kita cari tahu. Kita ngomongin tentang keuangan orang ya sebenarnya. Aku nggak pengen ngomongin orang, tapi kayaknya aku harus ngambil yang mana dulu nih. Kita ambil, apakah ini akan relevan? Ayo lanjut.
I feel you leaving me behind. Ask myself for a little while. Freedom. Aku ngerasa bahwa ini agak kompleks, aku rasa. Ketika teman-teman menginginkan sebuah hubungan, kadang-kadang hubungan itu kayak ada semacam konsekuensi yang harus kalian tanggung ya. Misalnya kehilangan uang, apalagi kamu jadi kilaf ya, kalap itu. Kamu mungkin aku nggak tahu kenapa kita sedang lebih cenderung untuk ngomongin tentang kondisi keuangan ya. Karena ada orang ini. Aku bisa bilang ini sebagai orang yang jadi people pleasure. Siapakah ini? Apakah kamu jauh lebih tua dan kamu mengencani orang yang jauh lebih muda? Tapi yang jelas bahwa oh iya, ketika kamu menginginkan seorang dan kamu menginginkan untuk terus bertahan pada orang ini, tapi entah kenapa orang ini semakin lama semakin menjauh dan kamu yang merasakan boros ini, kamu merasa bahwa orang ini sudah memanfaatkanmu ya teman-teman. Apakah itu demikian? Aku mencoba. Apakah konsen kita adalah tentang kamu ingin seseorang, tapi itu membuat kamu jadi boros dan kehidupanmu jadi agak berantakan. Tapi di saat yang sama ini seperti orang yang mungkin agak romantis, mungkin love bombing ya. Orang yang love bombing dan dia menginginkan untuk menjauh ya. I love you, ini juga freedom. I love myself for all the world. Dan kekhilafan itu membuat kalian mungkin akan menyesuaikan tindakan-tindakan kalian selama ini. Menarik sekali teman-teman. Aku mau shuffle pakai kartu mana tuh? Pakai ini deh. Apa itu? Ya, ternyata bener. Aku bisa bilang bahwa ketika seseorang itu aku tahu teman-teman, kurasa ini akan selalu berhubungan dengan seseorang yang seperti beberapa minggu lalu saya ngebacain tentang homoseksual bukan homoseksual teman-teman, beda ini. Oh iya benar, seseorang di antara teman-teman ini sebagai tokoh utama, kurasa kamu mengencani seorang yang mungkin entah jauh lebih muda atau dia berpura-pura seolah-olah dia tuh lugu, tapi dia makin kamu jalan hubungan itu makin nguras dompetmu. Aku tahu bahwa itu memang membuat kamu merasa kayak sangat tergerak untuk mendapatkan orang ini, tapi di saat yang bersamaan dia nggak ada semacam panggilan hati untuk memenangkan hati kamu, dan dia nggak menjalankan apapun itu dengan gairah ya. Dia mungkin merasa dia bisa menguras harta kamu, kurasa entah dia sengaja atau enggak. Kalau dia orang yang jauh lebih kaya dari kamu atau setara, kurasa dia cuma ingin senang-senang, sekalipun ini nggak bagus, karena yang dia inginkan sebenarnya cuman gimana supaya senang-senang aja. Tapi di saat yang bersamaan kamu kehilangan dirimu sendiri, kamu khilaf ya. Aku ingat tentang homoseksual adalah orang-orang yang menjalin hubungan dengan kamu karena status, karena mengejar kenyamanan. Aku ngerasa bahwa ini akan relevan dengan seseorang yang seperti ingin menjalin hubungan dengan janda atau duda, karena sebenarnya dia tuh nggak terlalu ingin berusaha untuk membahagiakan orang lain. Homoseksual kebanyakan seperti itu ya teman-teman, kayak biasanya ini tentang orang yang dia tuh cuman pengen nimbrung. Jadi kalau
kalau ini posisinya adalah ingin menikahin janda atau duda, karena janda atau dudanya atau orang yang sudah punya bercerai itu dia sudah punya rumah, dia sudah punya mobil, dia punya uang banyak atau sawah atau usaha apapun, tapi dia kayak nggak berusaha karena dia nggak ada gairah dari situ. Ini bukan pengejaran dia gitu, ini bukan pengejaran dia, dia masih ingin bebas. Dan teman-teman yang ada di posisi kamu sebagai duda atau janda, kamu harus hati-hati sama orang seperti itu, karena tanda yang membuat kamu tahu seseorang itu homoseksual atau enggak, homo ya bukan homo, adalah biasanya di awal mungkin menggebu-gebu ya, ingin menjalin hubungan, ingin jadian atau nikah. Tapi kalau nanti kalian sudah jalin hubungan, biasanya dia cuman melorotin duit kamu, bikin kamu boros tanpa dia banyak berusaha gitu. Nggak berusaha ini gitu. Jadi kayak biasanya cuman uring-uringan. Dia minta ini, kamu ingin beliin. Kalau nggak diturutin, dia akan marah-marah, terus dia akan ninggalin kamu gitu aja. Udah, kamu pergi aja, segala macam. Apalagi untuk teman-teman ada di posisi ini yang kamu lebih lebih effort ya, lebih ingin membelanjakan uangmu ke ini, itu akan membuat kamu menjadi boros, dan sebagian besar mungkin juga perekonomianmu akan berantakan, bisnis mungkin akan hancur, karena kalau kalian menikah dengan orang itu nggak akan dikelola secara benar. Karena seorang homoseksual itu adalah orang yang dia cuma pengen terima beres tanpa mau berusaha. Biasanya orang ini, ciri-ciri homoseksual biasanya adalah orang yang pertama, dia nggak mau tinggal sama orang tua karena dia udah nggak betah ditinggal di orang tua. Jadi dia memutuskan untuk nyari orang yang dia bisa tinggal bareng dan dia nggak perlu berusaha banget. Atau dia kerja tapi nggak betah kerja, dia capek kerja, dia nggak pengen hidupnya susah dan semacam itu. Teman-teman sudah ngerti kan maksudnya. Ketika seorang itu nggak mau sama-sama berusaha, itu jatuhnya adalah homoseksual, homeboy gitu. Lebih ke cuman tinggal di rumah. Dan biasanya teman-teman yang mungkin bahkan sudah menikah dengan orang ini, ketika kamu nyampe rumah masih berantakan, kamar mungkin bla bla segala macam, belum kamu nggak dimasakin, terus orang itu maunya, aku capek, aku seharian ngurus anak segala macam, padahal itu sudah kewajiban bersama. Dan banyak loh pernikahan kayak gitu, pernikahan dengan homoseksual, karena dia bermotif, dia nggak nikah karena ingin berusaha untuk membahagiakanmu juga, untuk melayani kamu, tapi motif utamanya adalah datang cuma nimbrung dan cuma mau bebas, dan mungkin jarang di rumah nantinya. Dia cuma di rumah belanja dan ngabisin duitmu aja, dan kamu nggak dapatkan ini gitu, nggak mendapatkan kehidupan yang penuh cinta dan penuh gairah. Jadi kurasa kalaupun kalian itu nantinya tetap jalin hubungan, bahkan mungkin cuma tinggal bareng, kamu akan rugi gitu. Kamu akan kehilangan dirimu sendiri, kamu akan kilaf gitu. Kamu akan ngerasa kayak, kok dia malah jarang di rumah sih, kok aku nggak dilayanin. Itu kurasa kita sedang membicarakan topik yang sangat sensitif, dan ini memang nggak bagus kalau kamu berjuangin, teman-teman. Kalian kayaknya harus punya tekad untuk bagaimana ninggalin orang ini, karena kalau kamu bertahan dengan orang ini, hidupmu akan berantakan ya teman-teman. Dan ya memang ini sesuatu yang kamu kayaknya nyadar bahwa ini pilihan yang buruk kalau kamu bertahan pada hubungan seperti itu ya teman-teman. Aku memperingatkanmu kalau ini sesuatu yang gak bagus untuk kamu terus jalanin, aku rasa. Jadi seperti itu ya, ini nggak bagus untuk dijalanin. 6, 1, 2, 5, kotoran di atas dulu. Kayaknya topik bahasan kita adalah tentang kamu, diantara kamu yang menjalani hidup sebagai orang yang bertemu orang yang cuma mau enaknya aja. Intinya gitulah. Intinya tanda bahwa kamu nggak berpasangan dan orang yang tepat adalah dia mungkin cuma menginginkan uangmu, dia mungkin cuma ingin hidup nyaman, tapi dia memang nggak terlalu membutuhkan kamu ya. Dan bacaan ini akan relevan dengan teman-teman yang mungkin pas kalian sudah tinggal bersama, kalau kalian itu hidup bareng. Kan ini hedon ya, kayak ini bukan sesuatu yang lazim yang seharusnya, sebab dia mau uangmu, dia mungkin cuma ngasih kamu
tubuhnya atau semacam itu. Kamu ngerti kan apa yang aku maksud? Tapi dia kayak cuman nganggap itu sebagai rutinitas, bukan sesuatu yang benar-benar itu. Dan aku ngerasa bahwa sudah waktunya kamu mengambil keputusan yang berani untuk mengatakan tidak pada seorang yang cuma menginginkan kamu karena dia ingin bisa lebih banyak menghabiskan uang. Karena itu nggak bagus untuk mental health kamu ya teman-teman. Aku mau memperingatkanmu. Teman-teman, menjalin hubungan dengan orang seperti itu bukan keputusan yang bagus, apalagi kalau sampai akhirnya kamu ditertawakan oleh circlemu sebab kamu nggak bersama orang yang tepat. Kamu menjalin hubungan dan orang yang memanfaatkan dirimu secara ekonomi dan mungkin memanfaatkan kelemahanmu karena kamu bucin banget dan orang ini ya teman-teman. Kamu kayak bucin banget, kayak mikirin orang itu, dan mungkin itu tadi nih, kamu jadi boros banget. Aku rasa kamu bucin banget sampai kamu boros. Tapi ini adalah ujian dari Tuhan semesta buat teman-teman yang kalian tuh sangat impulsif ketika kalian menjalin sebuah hubungan. Gairah dalam hubungan ini, aku rasa aku bisa bilang aku kayak ngeliat gambar ini kayak semacam orang yang mungkin punya usaha atau dia punya banyak uang gitu, banyak toko outlet segala macam, tapi bininya tuh matre, dan setelah itu dia menginginkan cerai setelah dia menghabiskan uang, kayak cerita-cerita berapa waktu ini di kalangan selebritis keras teman. Semacam itu. Tapi itu tadi nih, ini kita akan ngomong tentang orang, kita lagi-lagi nggak boleh ngomongin orang, kita harus fokus bahwa apa sih hal yang bisa kita dapatkan dalam gambaran ini. Karena kalau teman-teman jalan sebuah relationship tapi kamu malah habis uang, tenaga pikiran dan sebagainya, dan bikin teman-teman jadi semakin frustasi, itu bukan sesuatu yang bagus teman-teman. Begitulah. Oke. Dua. Oke. Menarik sekali. Aku kesini. Nggak rapi. Bentar ya teman-teman, aku mau rapin. Aku ngerasa bahwa memang beberapa di antara kita akan selalu menjadi korban karena kita terlalu bucin sama orang, akhirnya dimanfaatin. Sebenarnya inti masalahnya itu, tapi nggak ada yang masalahin itu kok, nggak ada yang nyalain kamu kalau kamu cinta banget atau suka banget sama orang itu, tapi orang itu nggak punya perasaan sama kamu, dia cuma manfaatin uangmu dan sebagainya. Karena itu adalah bagian dari proses kehidupan. Ini ada sebagai proses kehidupan bahwa next time ketika kamu menjalin suatu hubungan, kamu nggak boleh lagi terlalu lemah, terlalu kayak open banget. Jadi kamu dimanfaatin karena kamu mau melakukan segalanya untuk orang ini, tapi orang ini nggak mau melakukan apapun untuk dirimu, cuman ngelakuin pelayanan yang dia tuh merasa terpaksa. Dan kamu sadar bahwa dengan dirimu menjalin hubungan dan orang yang cuman ngabisin duit kamu, waktu kamu, cuman dia butuh kalau pas seneng-seneng aja, dan itu bikin hidupmu kayak berantakan. Itu memang sesuatu yang gak lazim harus kamu lakuin. Orang-orang mungkin akan mengingatkanmu bahwa kan udah aku bilang kan, kamu nggak boleh jalan sama orang itu, duitmu jadi habis dulu gitu. Sudah aku bilang kan, segala macam. Itu ya teman-teman, semoga kalian ngerti kita lagi ngomong tentang apa. Tapi lagi-lagi nih, itu memang sesuatu yang memang digariskan itu terjadi sebab teman-teman yang sedang mengalami ini, pada akhirnya kamu berusaha untuk membebaskan diri dari peristiwa ini ya teman-teman. Sekalipun itu nggak bagus untuk relationship. Hati-hati dengan homoseksual, orang yang jalan hubungan cuman karena dia numpang hidup nyaman dan dia nggak benar-benar berusaha. Apalagi kalian sudah akhirnya menikah, udah tinggal di rumah,
tiap kamu pulang ke rumah, kondisi rumah berantakan, anak nggak keurus gitu, kayak semacam itu, kamu nggak dimaksakin dan sebagainya. Begitulah teman-teman. Kita lihat dulu nih, apakah kita bisa mendapatkan hal-hal yang lebih bisa kita ambil itu. Ya, bersama orang ini adalah pilihan yang buruk. Harusnya teman-teman bisa seperti itu, bisa menjalin hubungan yang indah bersama seorang. Cuman masalahnya, dan bisa menabung cerita tapi nggak masukin ya. Cuman masalahnya ini adalah keputusan yang buruk untuk menjalin hidup dengan orang yang cuman akan membuat kamu boros banget, membuat kayak habis-habis mulu, nggak ada tuh bisa nabung. Kamu kan menginginkan hidup lo nyaman, bener-bener dicintain, bener-bener dinyalain, tapi ternyata ini nggak sesuai yang apa yang kamu inginkan, dan kemungkinan kamu juga akan menjadi bahan tertawaan banyak orang ya, karena kamu tetap itu gitu. Terus kok kayak di adegan di drama Cina ya. Oh, waktu si tokoh utama itu habis dimanfaat terus pulang ke rumah, terus orang tuanya yang nelfon, Pak, aku memutuskan untuk mengikuti saranmu dan akan meninggalkan kota ini gitu. Oh, akhirnya kamu sadar bahwa kamu sudah bersama orang yang salah. Dracin mungkin akan terasa aja ini. Akhirnya kamu nyadarin bahwa kamu harus menjalin hubungan seperti jatuh handsfree-ku, sorry. Nyampe mana tadi? Sorry. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ya, jadilah ini sebagai bahan perenungan bahwa memang nggak semua orang dari kita itu beruntung ya. Mungkin kita akan menemukan pasangan yang nggak tepat dulu sebelum bertemu dengan orang yang tepat. Oke, mari kita cari tahu dengan Arka, apakah kita bisa mendapatkan hal bagus dalam ceritanya teman-teman. Di sini di bawah ada kartu ini, aku rasa bener bahwa sebelum seseorang di antara kita itu hidup bahagia, kamu harus melepaskan diri dari sini. Sebab aku ngerasain bahwa kabar baiknya adalah begitu. Ini ada apa tadi? Virgo, Leo, Capricorn, Taurus, Libra, Virgo lagi. Seseorang harus bisa mencapai apa yang dia inginkan dalam hidup, tapi dia harus membebaskan diri dari sesuatu yang dia nggak menjalani hidup dengan penuh dengan gairah cinta dan kehidupan. Sebab seseorang sepertinya bersama orang yang salah, mempertahankan orang yang salah itu bukan suatu keputusan yang tepat. Makanya kartu ini muncul. Ini akan selalu disarankan untuk membebaskan diri dari hubungan itu ya teman-teman, suatu hubungan yang nggak bagus. Semua pada akhirnya kamu akan berpisah dengan orang ini, orang yang cuman hadir dalam kehidupanmu cuman untuk menghabisin duitmu, bikin kamu boros dan sebagainya. Itu yang muncul dalam kartu ini ya. Kurasa teman-teman memang disarankan untuk memisahkan diri dari hubungan itu. Sebab kalau kamu ingin hidup bahagia, kamu bisa menata masa depanlah dengan orang yang tepat, tapi bukan sama orang ini, orang yang ngabisin uangmu, ngabisin waktumu juga kurasa, dan membuat kamu merasa kayak melakukan segala sesuatunya dengan terpaksa. Kamu mungkin sudah habis banyak uang atau waktumu habis terus buang sia-sia karena kamu salah menjalin hubungan. Ini adalah pilihan yang buruk, tapi pada akhirnya teman-teman ini adalah sesuatu yang ditakdirkan untuk terjadi ya teman-teman. Ini sesuatu yang memang kalian memang ditakdirkan itu untuk terjadi. Solar system. Akhirnya kamu sadar bahwa kamu nggak boleh kehilangan dirimu sendiri. Nggak apa-apa kok sendiri dulu, daripada kamu bersama orang yang cuma ngabisin waktu, tenaga, pikiran gitu ya sih. Kamu nggak boleh kehilangan dirimu sendiri, karena kamu menjadi penyenang hati orang lain. Itu sesuatu yang disarankan ya teman-teman. Ya mungkin
nyadar dirinya agak terlambat ya. Kamu mengakhiri hubungan itu, kamu mungkin merasa bahwa kok aku akhirnya jadi kayak gini sih, kamu jadi lemah nggak berdayanya sih. Tapi ini adalah bentuk bentuk pengingat bahwa memang kesa- eh, ke eh, kesadaran untuk mengakhiri hubungan itu akan selalu datang sedikit terlambat, tapi itu lebih bagus daripada kamu nggak sama sekali nggak belajar dari situ ya teman-teman. Justru ini sebagai pertanda bahwa mungkin memang setiap orang akan selalu membutuhkan waktu untuk menyadari apa yang harusnya dia lepaskan dalam hidup ini bentuk kebebasan diri. Kesadaran dan kebebasan itu memang sesuatu yang kalian memang ditakdirkan untuk itu ya teman-teman. 19, 2, dan 20. Oke, oke. Di bawah ada kartu feminine energy, tapi aku nggak bisa bilang ini ya, karena kemungkinan besar seseorang di antara teman-teman pada akhirnya menemukan orang ini justru setelah kamu melepaskan hubungan yang berbau kayak hedonistik banget sih. Apa ini jatuh banyak banget. Void ya. Teman-teman, kamu mungkin merasakan kayak semacam kekosongan dalam hidup ya. Selama kamu menjalin hubungan dengan orang ini, apakah kamu bahkan sudah menikah atau enggak? Yang jelas nggak ada kedamaian dalam hidup kamu. Kamu kayak merasakan hampa banget kayak jalin hubungan, punya pacar kayak nggak punya pacar gitu, atau nikah tapi kayak kamu cuman berusaha sendiri. Makanya mungkin kalau kalian sudah menikah, kalian mungkin akan memutuskan untuk bercerai dari orang ini, sekalipun itu sesuatu yang akan mengorbankanmu atau mengorbankan masa depan anakmu. Tapi kayaknya itu keputusan itu kamu ambil sebab kamu yang mungkin sudah menikah akan menemukan pasangan yang akan menjadi pengganti ayah atau pengganti ibu yang lebih bagus lagi dari anak-anakmu kalau kalian sudah menikah ya. Ini benar, sebab semakin kamu bertahan pada ini hubungan itu nggak akan membuat kamu bahagia. Dan kamu memang punya banyak pilihan ya, kamu punya banyak pilihan untuk memilih apakah kamu bertahan atau enggak. Tapi kurasa memang endingnya adalah kalian memutuskan untuk berpisah dari orang ini. Teman-teman, memang ini bukan bacaan bagus, tapi kita harus ingat bahwa lihatlah gambaran besarnya. Kalau kamu bertahan pada sesuatu yang akan membuat hidupmu berputar-putar, itu sampai kapan gitu sih? Sampai kapan kamu akan seumur hidup, sepanjang hidup tuh terlalu lama. Jadi kamu akan mengorbankan untuk hidup sendiri menjadi janda atau menjadi duda atau menjadi single, daripada kamu ngabisin waktumu untuk laki-laki atau perempuan yang gak akan membuat kamu bisa merasakan dicintai, dilayani gitu teman-teman. Ini sangat kompleks sekali kurasa memang, tapi itulah yang harus terjadi di antara teman-teman yang mungkin sedang menjalani itu. Nggak apa-apa sih, namanya juga orang. I feel you living behind. Terus perasaan ini perasaan yang mungkin nggak menyenangkan memang untuk dikenang, tapi bagaimanapun juga inilah takdir yang mungkin beberapa di antara teman harus jalanin, supaya dengan ini purpose ya, tujuan hidup kamu akan menjadi semakin terarah justru setelah kalian ini gitu. Ya, ini konfirmasi ya, we need to let each other go. Kalian harus berpisah demi kebaikan bersama. Memang ini pertanda bagus, ini bukan sesuatu yang buruk ya teman-teman. Jadi mungkin si orang itu juga sebenarnya mungkin nggak pengen duluan mengambil inisiatif untuk berpisah. Jadi mungkin teman-teman akan disarankan untuk berpisah lebih dulu. Kurasa menarik sekali. Tinggal kartu bawah lagi, kita harus we need each other go. We need to let each other go. Bagus. Kenapa udah nyampe 50 menitan ya? Udah panjang banget kurasa. Apa yang bisa kita dapatkan dalam bacaan ini teman-teman? Apa itu? Oh my god. Teman-teman, kurasa dengan
dengan kalian melepaskan diri dari seseorang yang mungkin gak terlalu mencintaimu dan memutuskan untuk berpisah, sekalipun mungkin diantara kalian akan menjadi duda atau janda karena dia mungkin memilih orang lain atau apapun itu gak terlalu penting lagi, karena hubungan kalian yang berikutnya adalah hubungan yang penuh dengan cinta dan gairah. Jadi kurasa setelah mungkin ini akan terjadi, atau jangan-jangan teman-teman sudah mulai merasakan imbasnya, efek dari melepaskan hubungan yang lama, untuk kamu menemukan soulmate yang penuh dengan cinta, penuh dengan kayak sangat gairah kehidupan. Kurasa kalian akan menjadi menemukan sosok itu lebih menarik banget, lebih memberikan rangsangan. Kenapa jadi nggak mikir yang aneh-aneh sih? Tuh. Guys, teman-teman kamu nggak akan lagi mempertahankan seseorang yang akan lari dari kamu, karena dia juga nggak terlalu menginginkan untuk itu ya. Dan kamu masih punya banyak pilihan. Jangan pernah khawatir untuk mendapatkan kehidupan lebih bagus lagi, sebab itu bukan pengajaran yang harusnya kamu jalanin, karena kamu masih punya banyak pilihan. Kamu akan selalu mendapatkan orang yang tepat, orang yang berhentilah bertahan pada orang yang cuman menjadikanmu sebagai pilihan dan dia nggak bertahan untuk kamu, tapi carilah orang yang akan membuat kamu merasa dicintai, dihargai. Kamu pada akhirnya akan menemukan sosok yang lebih tepat, yang dia kayak kayak sama kamu tuh kayak bergairah banget ya gak sih, bergairah kayak cintanya kayak cinta banget gitu, kayak cinta waktu awal-awal ketemu. Jadi kamu nggak akan risau gitu, kayak nggak akan gundah gulana, nggak akan galau setelah kamu berpisah dari seorang yang nggak akan terlalu memperdulikan kamu, karena kamu akan mendapatkan hal ini. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari sebuah peristiwa. Memang ini bukan bacaan yang bagus untuk didengarkan, tapi inilah proses yang teman-teman harus jalanin, karena kamu menjalin hidup dengan seseorang yang mungkin cuman sebagai homoseksual, orang cuman stay dengan kamu tapi nggak menginginkan benar-benar menginginkan hubungan gitu, kayak hubungannya kayak datar-datar aja. Itu ya teman-teman, bacanya cuman sampai sini aja. Semoga teman-teman bisa mendapatkan hikmah dari semua peristiwa, dan lagi-lagi kita harus saling mengingatkan untuk keimanan dan kesabaran, sekalipun mungkin ini pahit untuk didengarkan untuk beberapa orang yang mengalami itu, tapi ingatlah prosesnya. Kamu nggak boleh lagi dendam dengan orang yang memang memanfaatkan, membuat kamu kayak hidupmu kayak berantakan, kamu jadi boros, dan orang ini nggak terlalu memperdulikan kamu. Tapi lihatlah gambaran besarnya. Mungkin kamu juga akan ditertawakan orang lain karena mereka bilang, tuh kan udah aku bilang, makanya kan kamu udah aku ingetin untuk nggak itu bla bla, tapi kamu ngeyel bla segala macam. Tapi endingnya setelah kamu berpisah dengan orang ini, kamu akan mendapatkan orang yang kayak penuh dengan cinta gitu, penuh dengan gairah kehidupan. Hidupmu akan sangat menanjak, dan kurasa ini akan menjadi pertanda bahwa kamu akan mendapatkan sesuatu yang kayak berlipat ganda dibanding sesuatu yang sangat toksik itu, yang kamu kayak merasa hampa ketika kamu menjalani itu ya teman-teman. Semoga bacaan ini bermanfaat buat teman-teman yang memang sedang menjalani itu. Terima kasih buat kalian yang menonton ini sampai tuntas dan sudah like, follow di TikTok dan subscribe di YouTube. Selamat beraktivitas.